Halo, jumpa lagi di Ruang Senja ID. Pada kesempatan kali ini kita akan siksa Poco F4 untuk bermain Call of Duty Warzone. Bagaimana performanya, apakah ada lag yang signifikan atau enggak? Dan kalau kita lihat di sini untuk prosesornya menggunakan Snapdragon 870 yang seharusnya cukup mumpuni ya. Dan di sini nanti kita akan coba tanpa menggunakan fan cooler. Kalau kita lihat di sini untuk ukuran dari Call of Duty-nya ini sekitaran 8 GB yang saya rekam pertanggal 13 April 2024. Dan untuk versi MIUI-nya, kalau kita cek di bagian setelan, untuk versi MIUI yang saya pakai di sini MIUI Global 14.0.11 dengan internal 256 GB. Jadi langsung aja kita tes gaming pakai HP ini. Bagaimana untuk performa aslinya? Di sini kita sudah masuk ke dalam gamenya menggunakan Poco F4 dengan chipset Snapdragon 870. Kita bakal coba main. Dan di sini kalau kita cek di bagian setelan, untuk settingannya ini mendapatkan grafik maksimal di mid dan terendah di low. Hanya kebuka dua opsi ini aja. Oke, kita pakai settingan seperti ini. Untuk frame rate-nya kalau kita lihat di sini untuk maksimal cuma 60 fps. Lalu untuk FOV maksimal di 90. Dan kalau lebih seperti ini kita langsung aja untuk masuk ke dalam gamenya ya teman-teman. Langsung aja kita tes performa dari Snapdragon 870 di Poco F4. Oke, untuk awalan masih lancar-lancar aja ya. Dan untuk grafiknya menurut saya ini nggak terlalu HD ya. Mungkin karena settingan maksimalnya hanya di medium. Tapi oke-oke aja. Ini untuk FPS-nya masih di sekitaran 56-57. Untuk performa game turbonya ini sudah dipercepat. Jadi kita bakal lihat bagaimana performanya. Oke, ada beberapa frame drop di awal ya. Sampai di 18 fps tapi naik lagi. Oke, masih lancar-lancar aja di sini. Cuman yang saya lihat di sini memang grafiknya nggak terlalu HD ya menurut saya. Tapi untuk playable ini masih playable banget ya. Di 3 menit awal masih lancar-lancar aja teman-teman. Seru ya gamenya ini, lebih mantap teman-teman. Oke, di sini untuk FPS-nya sekitaran 40-an. Jadi mulai agak turun ya, tapi kadang naik juga tergantung rame sepinya. Tapi disarankan pakai fan cooler ya teman-teman, karena agar suhunya bisa lebih stabil dan nggak mudah frame drop ya. Oke, di 4 menit bermain masih dilibas habis ya sama Poco F4. Jadi masih oke-oke aja performanya. Ya paling ada beberapa frame drop, tapi nggak terlalu signifikan. Tapi nggak tahu nanti kalau beberapa menit ke depan. Kalau selama ini masih oke-oke aja selama sekitaran 4 menit bermain. Di sini untuk FPS-nya mulai turun ya, mulai terparah. Mungkin karena suhu baterainya yang naik ya teman-teman. Jadi memang disarankan pakai fan cooler aja, karena ini benar-benar drop untuk FPS-nya bisa sampai 8-10 fps. Dan ini kurang nyaman banget ya teman-teman. Dan untuk HP juga sudah mulai hangat ya. Nah, biasanya untuk solusi sederhana kita ke home screen, lalu balik lagi ke gamenya,
Semoga untuk FPS-nya bisa naik lagi. Oke, di sini kita coba. Ya benar, naik lagi ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk solusi sederhananya. Tapi memang untuk lebih baiknya pakai fan cooler aja teman-teman, karena ini game berat ya. Masih bisa naik lagi ya, meskipun untuk HP-nya juga udah mulai panas. Oke, dan di sini mulai frame drop lagi ya. Bisa sampai sekitar 9 sampai 10 fps dan ini kurang nyaman banget teman-teman. Jika kita cek di bagian suhunya, untuk layar sebelah kiri ini di sekitaran 40 derajat Celcius, kalau di sebelah kanan 38-37 derajat Celcius. Kalau di bagian belakang dekat kamera ini 42 derajat Celcius. Oke, jika di bagian bawahnya ini sekitaran 37 derajat Celcius. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya, di sini untuk FPS-nya drop parah ya teman-teman. Bisa sampai sekitar 7 fps. Dan ini kurang nyaman banget ya. Jadi solusinya seperti tadi, masuk ke home screen, lalu masuk lagi ke gamenya. Semoga untuk FPS-nya bisa lebih naik lagi. Oke, di sini kita lihat untuk FPS-nya bisa naik lagi ya. Cuman ketika memang HP panas mungkin performanya ini diturunkan ya. Tapi untuk solusinya pakai fan cooler aja teman-teman. Tadi sempat nge-lag untuk jaringannya. Tapi di sini kalau kita lihat ya, FPS-nya kembali naik lagi teman-teman ke 50-an. Di sini mulai drop lagi ya untuk FPS-nya. Jadi memang harus butuh fan cooler ya. Kalau enggak ya performanya bisa drop, dan ini benar-benar drop ya teman-teman. Sampai ke 10 fps. Jadi usahakan untuk suhu HP-nya jangan terlalu panas ya, karena bakal seperti ini performanya. Drop banget teman-teman, sampai ke 2 fps di Poco F4 ya. Memang COD Warzone ini berat ya teman-teman. Jadi bikin HP cepat panas, dan jika panas untuk performa HP-nya bikin drop seperti ini. Oke, dan untuk solusinya pasti pakai fan cooler aja. Ini belum satu pertandingan aja udah frame drop beberapa kali ya, karena untuk HP-nya ini juga udah lumayan panas. Atau untuk cara simpelnya kita bisa kembali lagi ke dalam menu HP, ke dalam home screen, lalu kita masuk lagi ke gamenya. Nanti untuk FPS-nya bakal naik lagi ya, tapi dalam beberapa menit aja. Oke, dan kurang lebih seperti ini performa dari Poco F4 Snapdragon 870 untuk bermain Call of Duty Warzone. Jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana performanya, kurang lebih seperti ini. Dan semoga bisa bermanfaat buat kalian. Jika ada pertanyaan, komentar aja di kolom komentar. Ruang Senja ID pamit dan sampai jumpa di video berikutnya. Yo.